Masih berkutat mengenai obrolan sampah, dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai ide usaha dari sampah yang membawa berkah. Apa itu? Yuk kita lihat. Nah, sebenarnya ide usaha dari sampah ini adalah obrolan saya dengan anak saya. Jadi anak saya waktu itu pulang dari ART. Nah, kalau teman-teman belum tahu itu ART, silakan teman-teman untuk menonton video sebelumnya, yaitu mengenai pengelolaan sampah di Jerman. Boleh juga teman-teman buka link di deskripsi di bawah ini. Nah, waktu itu anak saya pulang dari ART, kemudian anak saya ini memberikan beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Kenapa sih di Indonesia sampahnya tidak dipilah-pilah gitu? Terus kenapa sih di Indonesia permasalahan sampah itu tidak menjadi prioritas? Bagaimana sih kira-kira penyelesaian sampah di Indonesia? Juga bingung ya, harus jawab apa gitu. Kan saya bukan ahlinya gitu. Tapi ya akhirnya saya diskusi, ceritanya ngobrol lah, bukan diskusi, ngobrol kesana kemari gitu ya dengan anak saya. Saya bilang sama anak saya, yang pertama adalah pemisahan sampah. Sebenarnya di Indonesia juga sudah ada pemisahan sampah gitu kan. Saya sering lihat gitu ya di stasiun kereta api gitu. Jadi ada pembagian, ada sampah, ada tiga sampah gitu ya. 3 tong sampah, ada untuk sampah kertas, sampah plastik gitu, kemudian sampah basah gitu ya kalau tidak salah. Nah, itu sudah ada pembagiannya, saja pengangkutannya itu disatukan lagi gitu. Ya menurut saya gitu, dan menurut saya dan anak saya itu amat sangat mubazir gitu. Terus dia nanya lagi, bisa nggak sih Bu di Indonesia seperti di Jerman gitu. Saya juga bingung, tapi ya namanya juga pertanyaan anak ya, harus saya jawab gitu. Saya bilang waktu itu ke anak saya, Indonesia memang tidak punya fasilitas seperti Jerman gitu. Tapi Indonesia itu punya satu gotong royong, dan kedua punya koperasi gitu. Dan Jerman itu tidak punya gotong royong dan tidak punya koperasi. Terus dia nanya gitu, memangnya kenapa Bu? Ya dengan koperasi dan gotong royong itu bisa melakukan satu pemisahan sampah seperti halnya dilakukan oleh negara Jerman. Jadi sistemnya itu mengadop Jerman, tapi pelaksanaannya itu agak sedikit berbeda. Kalau Jerman melakukannya dengan fasilitas, tapi kalau Indonesia itu dilakukan dengan gotong royong dan koperasi. Saya bilang begitu sama anak saya, dia bingung. Ya terus saya jelaskan itu apa gotong royong, apa koperasi gitu kan. Oh ya, akhirnya dia mengerti. Dia nanya lagi gitu kan, terus gimana Bu caranya? Ya caranya kita membentuk satu koperasi dulu gitu. Jadi koperasi dibentuk gitu kan. Jadi koperasi bekerja sama dengan kayak perusahaan plastik, perusahaan packaging, perusahaan botol, perusahaan karton box. Sistemnya seperti apa Bu? Ya sistemnya sama sih kayak di Jerman, kayak pemilahan sampah dulu gitu kan. Jadi keluarga yang memilah-milah sampah terlebih dahulu, memilah-milah sampah plastik dan memilah-milah sampah kertas gitu. Nah, setelah dipisah-pisahkan, nah sampah plastik, sampah kertas itu dibawa ke koperasi. Nah, setelah dibawa ke koperasi, mereka akan mendapatkan uang gitu. Uangnya dari mana? Ya dari beberapa pabrik kertas, pabrik botol, pabrik packaging, pabrik karton gitu, yang diajak kerjasama oleh koperasi. Ya untuk awal mungkin koperasi harus ada kerjasama dengan masyarakat, bergotong royong gitu kan. Jadi koperasi memberikan satu proposal kepada masyarakat siapa yang mau bekerja sama menjadi anggota koperasi tersebut untuk membuat satu usaha tersebut. Saya rasa sih mereka mau ya, karena demand-nya sudah jelas, yaitu ada permintaan dari pabrik dan supply-nya juga jelas, ada supply dari masyarakat. Jadi masyarakat mengumpulkan barang-barang bekas tersebut.
Nah, sebenarnya pembayaran ke masyarakat itu tidak hanya harus dengan uang sih, bisa saja dengan kebutuhan sehari-hari, misalnya sayuran, kemudian buah-buahan gitu ya, kemudian bisa aja ikan gitu. Jadi koperasi bisa bekerja sama dengan para petani, peternak, dan nelayan. Nah, dengan kerjasama ini mudah-mudahan para peternak, petani, nelayan menjadi bahagia dan ibu-ibu pun bergembira. Dan siapa tahu bisa membuka lapangan kerja baru. Siapa tahu teman-teman ada ide mengenai usaha dari sampah yang bisa membawa berkah atau ide-ide mengenai penanggulangan sampah. Dan ini penting buat negara kita Indonesia. Silakan jangan sungkan-sungkan idenya ditulis di kolom komentar.